Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet menggolongkan Indonesia berstatus siaga 1 represi demokrasi di internet. Hal itu berkaca dari pemblokiran internet yang terjadi selama 3 kali di tahun 2019 yang lalu. Kami kutip dari cnnindonesia.com, SafeNet juga mencatat dalam kurun waktu 2017, di rentang waktu 2017-2019, masyarakat sipil menjadi kelompok yang rentan mengalami serangan siber, disusul jurnalis ataupun media ya, aktivis, kemudian artis, budayawan, penulis, serta dosen dan juga guru. Ada beberapa jenis serangan digital, berikut kami hadirkan beberapa di antaranya bagaimana aksi pembungkaman di internet yang kerap terjadi yang dihimpun oleh SafeNet ya. Yang pertama, ini dia adalah doxing ya. Doxing mungkin agak-agak familiar mungkin Anda dengan doxing ini. Jadi definisi doxing adalah yaitu tindakan mempublikasikan informasi pribadi seseorang di media sosial atau di platform media sosial agar orang itu atau orang tersebut mendapatkan intimidasi. Nah, kasus doxing ini salah satu jenis atau aksi pembungkaman di internet yang mengancam kebebasan pers. Misalnya ada kejadian ya, wartawan media online detik.com yang terkait dengan pemberitaan kegiatan Presiden Joko Widodo berdasarkan situs SafeNet, seseorang mengunggah beberapa screenshot jejak digital penulis untuk mencari-cari kesalahan ya, karena kita tahu memang jejak digital itu nggak akan pernah bisa dihapus, selalu bisa di-tracing ya, makanya jangan suka nulis yang aneh-aneh atau posting yang aneh-aneh karena jejak digital itu selalu ada dan selalu bisa dicari. Nah, meskipun isinya mungkin tidak terkait dengan berita-berita yang kemudian dipersoalkan di kemudian hari. Tapi tidak hanya itu, wartawan yang tadi saya sampaikan mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal karena kegiatan jurnalistiknya. Nah, SafeNet juga mencatat bahwa sejak 2018 setidaknya ada 5 kasus doxing pada jurnalis terkait dengan pemberitaan. Nah, selain doxing, aksi pembungkaman di internet menurut SafeNet lainnya adalah peretasan atau hacking. Nah, ini menggunakan komputer atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik orang atau organisasi secara tidak sah. Nah, peretasan ini atau hacking ini banyak terjadi ketika ini berkaitan atau related terhadap kritik-kritik terhadap penguasa yang kemudian lanjut atau berlanjut pada adanya ancaman-ancaman teror ya. Jadi misalnya kasus seorang peneliti, kemudian pegiat advokasi legislasi, Raffio Patra, Anda ingat mungkin. Nah, Raffio ini bisa dibilang aktif mengkritik pemerintah. Dalam situsnya SafeNet disebutkan bahwa kritikan Raffio kemudian berkaitan dengan apa yang selama ini ia kerjakan, yaitu mendorong Indonesia untuk bisa lebih transparan, terbuka, karena Raffio sendiri aktif dalam Steering Committee Open Government Partnership. Sebelum ditangkap polisi, ia mengadu kepada SafeNet ya bahwa WhatsApp milik Raffio ini dihack alias diretas. Kemudian ia mengumumkan bahwa hacking atau peretasan di akun Twitter miliknya. Nah, selama kurang lebih waktu itu 2 jam diretas, nomor miliknya mengirimkan pesan ya ke sejumlah nomor-nomor lain yang isinya provokasi untuk melakukan penjarahan. Gak lama setelah peretasan ini, kemudian ia ditangkap oleh intel polisi. Ia pun dibebaskan setelah ditahan kurang dari 2 hari ya. Jadi kalau kita ngomongin peretasan umumnya terjadi ketika ada kritik terhadap penguasa, kemudian ada kelanjutan teror-teror setelahnya. Nah, berikutnya SafeNet mengungkapkan bahwa adanya akun-akun peniru. Bahasa kerennya ada imposter atau impersonator yang dibuat untuk mengecoh, menipu, modusnya minta uang, kemudian menjerumuskan orang menjadi sasaran persekusi. Kejadian ini pernah waktu itu dialami oleh Maria Catalina Sumarsi, ibunda dari Bernardinus Realino Norma Irawan. Waktu itu ada mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas ketika tragedi Semanggi I. Nah, akun Facebook penggerak aksi Kamisan itu kemudian ada yang meniru ya. Jadi menjerumuskan orang untuk kemudian menjadi sasaran persekusi. Bahasa kerennya tadi imposter atau impersonator. Lalu berikutnya aksi pembungkaman ini yang juga semakin lama semakin mengkhawatirkan, hoax ya. Hoax itu adalah disinformasi. Ini masih banyak banget kejadian di kita
banyak banget juga orang yang gampang ketipu dengan berita-berita bohong atau hoax ya. Ini bisa dijerat dengan pidana Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Banyak sekali contohnya, di mana ada penyampaian informasi yang salah atau dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. Makanya kita harus bijak ketika kita menerima informasi, main di medsos, jangan terlalu gampang percaya, harus dicek dan recheck apakah betul sumbernya, apakah betul beritanya. Lalu, aksi pembungkaman di internet lagi menurut SafeNet adalah perundungan. Ya, perundungan ini menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, kemudian dalam bentuk kekerasan verbal, sosial atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat contoh perundungan di internet yang pernah didapat oleh salah satu waktu itu ada pilot Lion Air, ada Kapten Ali Sudarso Rasidi, ia trauma mendalam karena dituding oleh netizen warganet terkait dengan pemberian izin kepada tokoh 2019 ganti presiden Nenowarisman dalam hal menggunakan mikrofon atau public announcement. Bahkan informasi pribadinya sampai ditelisik warganet dan disebarluaskan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal bully atau perundungan, jadi bentuknya pun ada macam-macam ya kalau soal bully. Dan tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga banyak sekali yang menjadi korban perundungan. Jadi perundungan ini banyak jenisnya, ada yang fisik, ada yang verbal, kemudian ada yang sosial, ada yang cyberbullying, bahkan juga ada perundungan atau bully yang secara seksual. Itu tadi kita lihat bagaimana aksi pembungkaman di internet yang dirangkum oleh SafeNet dalam beberapa waktu terakhir.